Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah dari minggu ketiga, bulan yang ketiga, ya, minggu ketiga, bulan ketiga. Pada hari ini kita boleh bersekutu bersama di rumah Tuhan ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Mengalami sukacita sepanjang minggu ini. Amin. Haleluya. Walaupun ada begitu banyak tantangan ya. Ada yang harus bekerja sampai malam ya, belum ini juga. Ada juga yang kemarin punggung sakit, tapi kita percaya sukacita kita tidak akan pernah sirna oleh karena pergumulan kita. Amin. Karena kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus ya, ketika dia mengalami penderitaan ya, minggu pertama, minggu kedua kita sudah belajar ya. Tapi kita yang saya perhatikan ya, khususnya ketika Tuhan Yesus belum ada di Taman Getsemani, walaupun dia begitu banyak mengalami penderitaan seperti yang kita pelajari di minggu pertama, tapi itu tidak mengurangi sukacita Tuhan ya, tidak mengurangi sukacita Yesus untuk memberitakan firman Allah kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap pendengarnya. Dan itu juga yang menjadi bagian kita. Dia adalah kekuatan kita dan sukacita kita yang penuh. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, pada hari ini ya, kita mau sama-sama belajar tentang penderitaan Yesus bagian yang ketiga ya. Kita mau lihat apa yang terjadi kepada Yesus ketika ia ditangkap di Taman Getsemani ya. Jadi setelah peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani minggu lalu yang saya sampaikan, ia ditangkap dan diadili ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya ya. Penderitaan yang harus dialami oleh Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa itu, khususnya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita buka dulu ayat firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 53 ya, ayat 1 sampai 12. Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai ke 12 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua secara cepat. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12, begini firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, setelah peristiwa Getsemani, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Ke mahkamah agama, ke imam besar, Yesus dibawa. Untuk apa? Untuk diadili. Ya, untuk diadili. Walaupun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam besar tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Sampai-sampai mereka mendatangkan saksi dusta, kata Matius, ya, untuk menemukan mana kesalahannya. Ya. Dan tidak hanya di situ saja, kita mau lihat lebih lagi ke aspek penderitaan yang harus dialami oleh Yesus, ya, pada saat itu. Di sini ada 3 hal yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama, dia dihina dan diolok. Dia dicambuk dan dimahkotai duri, dan memikul salib. Ya, ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama itu dihina dan diolok, dicambuk dan dimahkotai duri, dan memikul salib. Ini 3 penderitaan fisik yang harus dialami oleh Yesus. Walaupun sebenarnya bukan penderitaan ini yang paling menyesakkan hati Yesus. Bukan penderitaan fisik ini yang paling menyesakkan hati Yesus. Kalau minggu lalu, ya, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar, dan saya juga sudah sempat sampaikan bahwa siksaan batin, penderitaan batin yang dialami oleh Yesus bukan karena murid-muridnya akan meninggalkan dia, bukan karena Yudas akan mengkhianati dia, bukan karena ia tahu bahwa ia akan disiksa. Ya, ia akan disiksa, dia akan diserahkan kepada orang Yahudi untuk disiksa. Bukan itu yang menjadi penderitaan batin Yesus, tetapi ketika cawan murka Allah ditimpakan kepadanya. Itu penderitaan batin yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yesus. Tapi kita mulai dulu, penderitaan fisik apa yang harus Yesus alami demi menebus Bapak, Ibu, dan saya. Ya, yang pertama tadi adalah dihina dan diolok. Ya, dan ini tadi yang kita baca itu adalah nubuatan Yesaya, ya. Dan itu yang terjadi dalam kitab Injil, dalam kehidupan Yesus. Ya. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Ya. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Di sana dicatat bahwa Yesus dihina, diolok, bahkan dipukuli oleh penjaga bait Allah. Ya. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Ya. Dalam Matius 26 ayat 67 sampai 68. Ya. Kita tinggalkan dulu Yesaya, nanti kita akan kembali kepada Yesaya. Ya. Yang dikatakan, lalu mereka, yaitu penjaga bait Allah, mereka meludahi mukanya
dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Jadi kondisinya pada saat itu, mata Yesus itu ditutup dengan kain, ya. Mata Yesus itu ditutup dengan kain oleh para penjaga Bait Allah. Lalu mereka meludahi. Ya. Mereka meludahi, mereka menghina, memukul dia. Lalu mereka berkata, "Coba tebak siapakah yang memukul engkau?" Itu sebuah penghinaan kepada Yesus. Ya. Karena para penjaga itu berpikir, kalau engkau benar-benar anak Allah, engkau pasti tahu siapa yang akan memukul engkau. Gitu ya. Mereka mulai mencobai di situ. Dalam bentuk sebuah hinaan. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang tidak memiliki salah apa-apa, dia adalah orang yang benar. Tadi disampaikan di Yesaya juga, bahwa hamba itu adalah hamba yang benar, namun mengalami hal yang seperti itu. Dia dihina, diolok, diludahi, dan dipukul. Bahkan ini juga terjadi sepanjang Yesus membawa salibnya ke Bukit Golgota. Sepanjang jalan ia juga dihina. Ya, di samping memang ada orang yang menangisi Yesus. Ya. Banyak orang yang menangisi keadaan Yesus, tapi di samping itu juga banyak orang tetap mengolok Yesus sepanjang jalan menuju Golgota. Penderitaan fisik yang tidak gampang. Ya. Ada di sini yang pernah diludahi sama orang ketika sudah dewasa ya. Kalau mungkin pas kecil ya oke lah, itu cuma main-main gitu ya. Mungkin ada teman waktu masih kecil lalu ya saling ludah-ludahan gitu ya. Habis setelah dewasa, ya setelah kita beranjak dewasa, apakah kita pernah mengalami yang seperti itu? Jangankan muka kita yang diludahi, ketika ada orang, ya, ada orang kesal sama kita, lalu dia meludah ke tanah untuk menghina kita karena dia tidak sanggup meludahi muka kita, dia meludah ke tanah, itu aja udah agak sakit ya perasaan kita. Tapi Yesus yang diludahi adalah mukanya, yang diludahi adalah tubuhnya, yang mengalami penderitaan itu. Ya dipukul. Ya, penderitaan fisik yang harus dialami oleh Yesus. Lalu yang berikutnya, Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Ya, Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton film The Passion of the Christ? Pernah ya? Di situ menggambarkan bagaimana keadaan yang mendekati ya dari peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat Yesus harus dicambuk. Yesus tidak dicambuk dengan sebuah tali, misalnya tali yang biasa untuk mukul kerbau atau sapi. Ya. Bukan tali seperti itu. Tapi coba dulu kita tarik ke diri sendiri. Ya. Kita masih pakai kaos, lalu ada yang cambuk dari belakang pakai tali yang biasanya dipakai untuk mencambuk kerbau. Kira-kira sakit enggak ya? Sakit ya. Cambuk yang dipakai oleh tentara Romawi pada saat itu adalah sebuah kayu, lalu dililitkan beberapa utas tali kulit yang di ujungnya sudah ada beberapa benda-benda tajam. Seperti paku, besi yang ditajamkan, yang diruncingkan. Dan juga ada ya semacam tulang, ya tulang hewan yang diruncingkan juga. Itulah yang dipakai untuk mencambuk Yesus.
Ya, kalau membayangkan saja udah sangat mengerikan ya apa yang harus dialami oleh Yesus pada saat itu. Dan perlu kita ketahui bahwa cambukan itu bukan cuma 1-2 kali saja. Cambukan yang diberikan kepada Yesus itu bukan cuma 1 atau 2 kali. Kita belajar dulu dari aturannya orang Yahudi ketika harus mencambuk. Dalam aturan Yahudi tidak boleh mencambuk lebih dari 40. Ya, tidak boleh mencambuk lebih dari 40. Oleh karena itu, Alkitab yang mencatat ya, ketika Paulus menceritakan bagaimana ia pernah dicambuk ya, dalam 2 Korintus 11 ayat 24 nanti bisa dibaca ya, 2 Korintus 11 ayat 24. Karena Paulus mengatakan bahwa ia mengalami cambukan sebanyak 40 dikurang 1. Ya 39. Ya supaya cari aman, supaya nggak lebih dari 40, orang Yahudi biasanya mencambuk sampai 39, takutnya lebih. Gitu. Karena ada aturan-aturannya, tidak boleh seperti itu. Gitu. Ya. Nah, cambukan itulah yang dia harus dijalani oleh Yesus. Kalau menurut aturan Yahudi 39 kali. Tapi Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang mencambuk Yesus itu adalah orang Romawi, pengawal Romawi. Kita bisa bayangkan itu bisa lebih dari 39 kali. Karena mereka akan mencambuk sesuka hati mereka. Dalam hukuman cambuk orang Romawi kepada orang non-Romawi, aturan itu bisa sesuka hati beberapa kali sampai lemas, benar-benar lemas. Ini bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan fisik yang harus dialami oleh Yesus pada saat itu. Sebuah sejarah mencatat sampai kulitnya itu terlepas. Ada juga yang mencatat ada kemungkinan bahwa bagian dalam kondisi itu kelihatan karena ternganga. Ya. Dan itu terjadi di sekujur tubuhnya. Dari atas kepala sampai ke kaki. Makanya tadi saya mencatat apa? Ya, di ayat kedua bisa dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Lalu di ayat yang ketiga juga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Dan juga tadi dicatat bahwa karena luka yang begitu banyak di sekujur tubuh Yesus, bahkan di wajahnya, sampai-sampai kita pun tidak mengenal dia. Karena cambukan yang luar biasa yang harus dialami oleh Yesus. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau badan saya yang dicambuk. Ya, itu gambarannya bagaimana saya tidak tahu lagi. Betapa rusak tubuh Yesus yang ada pada saat itu ketika menerima cambukan itu. Bahkan mahkota duri harus ia terima. Jadi di Israel itu ada tumbuhan itu yang dinamakan dengan tumbuhan duri. Tumbuhan duri itu yang dianyam, ya, tumbuhan duri itu yang dianyam lalu diletakkan di kepala Yesus. Bahkan
arkeolog menyebutkan bahwa duri itu menembus ke tengkorak Yesus, ya, atau kepalanya, ke bagian tengkoraknya. Bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Setelah ia dicambuk, orang Yahudi mengatakan ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Dan Pontius Pilatus cuci tangan dan menyerahkan kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penderitaan fisik yang ketiga yang mau kita lihat pada saat ini, yang mau kita renungkan saat ini, penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus ketika ia harus memikul salibnya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kayu salib yang dibawa oleh Yesus itu adalah bagian horizontalnya, karena bagian vertikal itu sudah ada di Bukit Golgota. Tapi tahukah, kayu yang harus ia pikul itu adalah kayu yang berat dan kasar. Kita bisa bayangkan, dengan tubuh yang sudah dicabik-cabik, ya, dengan tubuh yang sudah penuh luka, ya, Yesus harus memikul kayu kasar sepanjang 1 kilometer. Ya. Sepanjang 1 kilometer kurang lebih, ia harus memikul salibnya dengan kondisi luka di sekujur tubuhnya. Penderitaan fisik yang sangat luar biasa yang harus ia jalani. Makanya tadi saya mengatakan ia seperti domba yang keluh, tidak bisa berbicara, tidak bisa membuka mulutnya. Dan seperti domba, ia taat untuk menjalani hukumannya. Hukuman yang terjadi bukan karena pelanggarannya. Ya, saya tadi mencatat. Hukuman yang ia harus jalani bukan karena dosanya, tapi karena dosa saya dan Bapak Ibu. Sehingga misi keselamatan itu boleh terjadi. Alkitab mencatat, ya, walaupun secara tersirat, Yesus jatuh 3 kali ketika ia mengangkat atau memikul salibnya. Karena tubuh yang sudah begitu lemah akibat luka-luka cambukan itu, buat Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Oleh karena itu ia digantikan oleh Simon Kirene. Dan ia harus tetap berjalan menuju Golgota. Kurang lebih 1 kilometer ia harus jalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang saat itu menganggap, oh, dia kena tulah, ia kena hukuman Allah. Karena menurut hukum Yahudi, orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang sudah berdosa besar. Dan hukuman salib merupakan hukuman yang paling mengerikan sepanjang sejarah hukuman kepada penjahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang melakukannya dengan kasih. Ia mau menderita, menanggung semua dosa-dosa kita, karena ia mengasihi saya dan Bapak Ibu. Sehingga ia pernah berkata,
ketika ia masih bersama dengan murid-muridnya. Kasih yang terbesar adalah ketika ia menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Mungkin ketika kita belum mendengar ini, ketika kita belum belajar tentang penderitaan Yesus hari ini, kita mungkin berpikir, oh salib tinggal dipaku, mati, selesai gitu ya. Tapi ternyata sebelum peristiwa penyaliban itu, ya, sebelum peristiwa penyaliban itu, ada penderitaan fisik yang begitu luar biasa yang harus dialami oleh Yesus. Bukan penderitaan yang biasa, bukan hukuman yang biasa yang harus ia jalani. Seharusnya kitalah yang memikul salib itu, seharusnya kitalah yang ada untuk menerima cambukan itu. Seharusnya kitalah yang minum cawan murka Allah itu. Tapi Yesus mau menerimanya, menggantikan posisi kita. Nah, tadi Yesaya mencatat untuk keselamatan umatnya, untuk keselamatan manusia. Karena kalau tidak, kita semua akan meminum cawan murka Allah akibat dosa pelanggaran manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adakah penderitaanmu melebihi dari penderitaan yang harus Yesus alami? Adakah permasalahanmu lebih besar dari apa yang harus ia jalani? Adakah pergumulan hidupmu yang jauh lebih besar daripada pergumulan yang harus ia alami pada saat itu? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Sampai saat ini mungkin kita tidak pernah mengalami pergumulan yang harus Yesus alami pada saat itu. Saya rasa kita belum pernah mengalami hukuman yang harus ia alami pada saat itu, yang harus ia jalani. Dan ia sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap setia kepada Allah, kepada Bapaknya. Oleh karena itu, jangan biarkan setiap kali kita mengalami pergumulan hidup, kita mengalami permasalahan hidup, kita undur dari Allah. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah ketika kita mengalami problema yang mungkin kita rasa itu berat, ingatlah Yesus telah terlebih dahulu menjalani itu. Dan ia tetap setia. Ia tidak undur. Ia tetap setia menjalaninya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar dan merenungkan kembali penderitaan fisik yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Bagaimana ia disesah, bagaimana ia harus menahan sakit fisik itu. Ya. Sakit fisik harus ia tahan. Ini tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masa ini adalah
Memang benar masa-masa yang sulit. Ya. Masa-masa sulit yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan di masa pandemi ini saya melihat ada begitu banyak orang yang undur dari Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang menjauh dari Tuhan. Mungkin karena merasa ini berat sekali Tuhan, harus kehilangan pekerjaan, harus mengalami pengurangan gaji. Bahkan mungkin ada yang sampai bangkrut. Dan akhirnya undur dari Tuhan. Karena merasa Tuhan tidak membukakan jalan, karena merasa Tuhan di mana pada masa-masa ini. Lama-kelamaan ya memang benar-benar tidak datang lagi kepada Tuhan. Karena lebih fokus kepada masalahnya, lebih fokus terhadap pergumulannya, itu yang membuat ia lupa kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang lupa kepada Bapak Ibu, bukan Tuhan yang meninggalkan Bapak Ibu. Tapi kita yang terlalu larut dengan permasalahan yang kita hadapi, dengan pergumulan yang kita hadapi, dan kita meninggalkan Tuhan. Itu sebenarnya yang terjadi. Kalau Yesus larut dengan pergumulan yang seperti itu, pergumulan penderitaan yang ia hadapi selama ia hidup, mungkin Bapak dan Ibu, juga saya, masih tetap ada dalam hukuman Allah sampai saat ini. Kita belajar bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap permasalahan hidup yang kita hadapi, kita percaya Yesus telah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dan Allah memuliakan dia setelah ia melewati setiap penderitaan itu. Dan kita percaya juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita melewati masa sulit ini. Dan kita percaya kuasanya terlalu lebih besar, ya, kuasanya terlalu besar untuk membawa kita keluar dari masalah ini. Allah yang begitu besar, Allah yang memiliki banyak cara, akan melepaskan kita dari permasalahan hidup yang terjadi pada saat ini. Namun di saat penantian itu, di saat kita menantikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saya mengajak kita tetap setia di dalam Tuhan. Ya, kita tetap taat kepada Allah, sebagaimana Yesus taat dan setia sampai kepada akhirnya. Amin. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini untuk kita sama-sama belajar. Kita percaya ada Roh Kudus, ada Allah yang akan tetap memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita melewati masa-masa ini. Kita percaya pemulihan akan terjadi ketika kita tetap setia menunggu dan tetap berusaha dan tetap berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pengorbananmu yang begitu luar biasa, pengorbananmu yang begitu besar.
Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Penderitaan fisik yang harus Engkau jalani, tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau tetap bertahan dalam penderitaan itu, di dalam kesengsaraan itu, sampai kami menerima keselamatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus, untuk cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap taat melewati masa-masa sulit. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap sabar menghadapi masa-masa sulit kami saat ini. Dan kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dan Allah akan berikan kekuatan kepada kami melewati masa-masa sulit saat ini. Dan kami percaya kuasa Allah lebih besar dari pergumulan kami. Kuasa Allah lebih besar dari setiap problem yang kami hadapi. Dan kami akan melihat mukjizat Allah akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman-Mu pada saat siang hari ini. Haleluya. Amin.